Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan sekarang masuk ke pertemuan 6 ya. Sebelum materi terakhir ya, sebelum kuis nanti di pertemuan 7 dan pertemuan 8 UTS. Nah, untuk pertemuan 6 kita membahas tentang instalasi paket aplikasi di Linux ya. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih spesifik, yaitu ke sistem operasinya secara langsung ya. Kalau kemarin mungkin secara teori, nah sekarang kita praktek sistem operasi menggunakan Linux ya. Kenapa harus Linux ya? Karena kalau Windows kan memang sehari-hari kita gunakan ya, biasanya menggunakan Windows untuk di laptopnya masing-masing. Nah sekarang kita coba sistem operasi lainnya ya menggunakan Linux. Nah, selanjutnya untuk Linux yang eh, kita gunakan, kita menginstal Linux-nya itu di virtual saja ya. Jadi kalian nanti mencoba ini tidak perlu memformat laptopnya atau mengganti Linux-nya ya. Atau tidak perlu mengganti sistem operasi yang sekarang ya. Jadi nanti kalian mempraktekkan ini silahkan di virtual ya menggunakan software VMware ya. Di materi ini menggunakan VMware atau bisa juga kalian menggunakan VirtualBox ya. VirtualBox dan VMware ini merupakan dua aplikasi yang populer ya, biasanya yang digunakan untuk virtualisasi ya. Kedua software ini memungkinkan menjalankan mesin virtual dari sistem operasi paling populer ya, diantaranya yang sekarang ada Windows ya, Linux dengan berbagai macam distronya, lalu Android bahkan macOS. Nah, keduanya tentu memiliki versi gratis dan premium ya. Nanti kita gunakan versi gratisnya saja ya. Untuk belajar ya masih sangat cukup ya untuk mempelajari virtual menginstal sistem operasi secara virtual di kedua software ini. Untuk lebih jelasnya kalian nanti bisa cek mengenai kelebihan dan kekurangan VMware dan VirtualBox ya di link di bawah. Nah, kenapa Linux ya? Kenapa kita mempelajari sistem operasinya menggunakan Linux? Yang pertama tentunya sistem operasi tersebut merupakan sistem operasi yang gratis ya. Nah, jadi Linux itu open source ya. Jadi kode program dan sistem untuk penyusunan programnya itu terbuka ya. Jadi tidak closed source ya. Jadi berbeda dengan Windows biasanya closed source. Linux itu ya bisa kita gunakan tanpa adanya lisensi ya. Jadi kalau Windows itu biasanya kita harus membeli menggunakan lisensi ya, baru kita bisa menggunakan secara legal ya. Kalau misalkan Linux itu sebagian besar Linux itu gratis ya, tidak memerlukan lisensi. Kita langsung install ya tanpa memerlukan lisensi. Memang ada beberapa Linux yang eh, membutuhkan lisensi atau membutuhkan biaya, tapi itu biasanya terkait dengan fitur-fitur yang lebih advance ya, biasanya membutuhkan lisensi ya. Cuman sebagian besar Linux itu kan open source ya, jadi bisa kita gunakan secara gratis. Terus hal lainnya untuk software-software pendukung, misalkan kalau di Windows itu kan ada yang namanya Microsoft Office ya, masih masih satu family dengan Microsoft ya, ada Windows, ada Office, itu kan biasanya harus kita membeli lagi, membutuhkan lisensi lagi. Kalau misalkan di Linux itu banyak sekali software-software gratis yang uh, bisa kita gunakan langsung. Misalkan kalau di Linux itu ada Microsoft Office itu ada yang namanya LibreOffice, OpenOffice, ya, bisa kita langsung gunakan tanpa memerlukan lisensi. Yang kedua, Linux itu fleksibel ya. Jadi Linux itu bisa mengganti desktop ya. Jadi istilahnya desktop atau bisa kalau istilahnya mungkin temanya bisa macam-macam kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Contohnya ada menggunakan Genome ya atau misalkan KDE ya, itu bisa kita customisasi lebih lanjut kalau di Linux. Yang ketiga tentunya Linux itu aman.
ya. Jadi eh, mengenai virus, malware dan sebagainya itu relatif lebih sedikit yaitu menyerang Linux ya. Biasanya kebanyakan program-program jahat itu menyerangnya ke sistem Windows ya. Kalau Linux itu biasanya jarang sekali ya. Lalu yang keempat, Linux itu andal. Di Linux merupakan atau sistem operasi yang stabil dan andal ya. Jadi jarang terjadi gangguan pada Linux ya. Kalau di Windows itu biasanya banyak sekali update ya. Eh, Kalau di Linux ya jarang sekali dilakukan, maksudnya adanya error yang sangat krusial gitu ya. Kalau di Windows kan kadang suka ada yang namanya blue screen update ya atau BSOD. Jadi kadang layar layar monitor laptop kita itu tiba-tiba menjadi biru ya karena si Windows-nya itu error misalkan ya. Seperti itu. Yang selanjutnya nomor 5, Linux itu sangat ramah pengguna atau user friendly ya. Jadi Linux itu sebenarnya sangat memudahkan para penggunanya untuk menggunakan Linux ya, baik dari sisi GUI ya ataupun menggunakan konsol ya atau terminal konsol. Kalau dulu memang awalnya di awal-awal adanya Linux memang masih beberapa fitur itu sangat terbatas. Kalau sekarang sebenarnya sudah sangat lengkap ya fitur-fitur yang ada di Linux. Oke, selanjutnya untuk yang keenam ya, jadi mudah untuk diupgrade ya. Jadi eh, kalau Windows itu memang eh, banyak sekali update dan setiap update itu biasanya membutuhkan restart ya. Nah kalau misalkan Linux itu upgrade itu sangat mudah ya, tidak seperti di Windows. Setiap kali update itu harus di restart ya. Kalau Linux hanya perlu melakukan eh, reboot atau restart jika kernel ya, kernel atau inti dari sistem operasinya itu diupdate ya. Lalu nomor 7, dukungan Linux mudah ditemukan. Jadi support atau terhadap program-program Linux itu mudah sekali ditemukan ya. Jadi jika kalian misalkan menggunakan Linux terdapat banyak sekali misalkan terdapat error, itu banyak sekali forum atau grup atau mailing list di internet yang bisa kita gunakan untuk bertanya jawab ya mengenai permasalahan di Linux. Lalu nomor 8, Linux itu sangat kompatibel dengan hardware-hardware yang lama ya. Jadi kalau di Windows itu kadang terbatas, misalkan kalau hardware lama beberapa software itu tidak akan jalan ya. Kalau di Linux itu bisa kompatibel dengan hardware yang lama. Oke, selanjutnya yang kita bahas atau kita pilih di materi, kita menggunakan Linux Slackware ya. Linux Slackware ini salah satu versi Linux yang sangat sederhana ya dan konvensional ya. Sudah lama sekali kita digunakan di salah satu distro Linux ya. Ini cocok untuk yang baru belajar Linux ya, dari dasar bisa menggunakan tools yang ada di distro Linux Slackware tersebut. Yang kedua ringan ya, jadi karena dibangun dengan konsep sederhana, mengedepankan di Slackware itu penggunaan sistem Linux yang memudahkan atau bisa dikustomisasi ya setiap elemen yang ada di Linux tersebut ya. Makanya nanti untuk kedepannya di materi Linux ini ada kustomisasi atau modifikasi sistem operasi Linux ya. Nanti yang kita gunakan menggunakan Slackware ya. Lalu yang ketiga bisa memilih sendiri tampilan desktop ya. Jadi tampilan desktopnya ada KDE ya, ada tampilan konsol ya. Jadi konsol itu nanti hanya berbentuk perintah saja. Jadi kalau misalkan kita buat folder, memilih file, mengcopy file itu kita menggunakan konsol atau terminal konsol. Kalau di Windows itu namanya command prompt ya. Lalu
Yang lainnya itu misalkan kalau di Linux itu menyediakan di Slackware menyediakan beberapa server dan editor. Misalkan kalau kita perlu Apache, PHP, MySQL ya dan sebagainya itu sudah ada ya di Linux-nya secara otomatis. Ya tinggal kita install saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya untuk download, kalau misalkan mau versi terbaru, ya, VMware yang sekarang itu ada VMware versi 16, yang VMware Player, ya bukan VMware Pro. Kalau yang Pro itu berbayar, bisa kalian download di sini. Kalau yang Slackware yang terbaru itu versi 14.2, ya bisa kalian download di sini. Kalau VMware Player 16 itu downloadnya ukuran filenya itu sekitar 500 mega ya. Kalau yang Slackware itu sekitar 3 gigaan ya. Nah, kalau yang di materi sekarang kita menggunakan VMware Player versi 9 ya bisa kalian download di sini. Lalu Slackware yang kita gunakan menggunakan versi 14.1. Nah, sebelum kita menginstal Linux-nya ya tentunya kita install dulu VMware ya. Untuk instalasi VMware tidak ada yang spesifik harus bagaimana gitu cara-cara untuk instalasinya ya, cukup mengikuti panduan yang ada di instalasi tersebut ya, langsung di next dan nanti konfigurasinya tidak ada yang ribet ya, langsung ikuti saja. Nah, setelah kalian menginstal VMware, nah seperti ini tampilan VMware-nya ya. Jadi nanti VMware versi 9 ya seperti ini. Versi 9. Untuk membuat virtual mesin atau jadi kita nanti di dalam komputer kita itu di sistem operasi Windows itu ada sistem operasi lagi ya. Jadi bisa berjalan beriringan. Jadi tanpa harus memformat Windows yang sekarang kita gunakan. Jadi tidak akan mengganggu sistem operasi yang sekarang kita gunakan ya. Jadi di virtual ini nanti virtual mesin ini kita menginstal Linux Slackware. Jadi yang pertama dipilih menu Create a New Virtual Machine. Nah, nanti muncul seperti ini, pilih menggunakan wizard ya. Jadi nanti pilih type typical, ya recommended-nya pilih typical supaya tidak perlu mengcustom ya, typical aja langsung di next. Selanjutnya kita pilih file ISO dari Slackware ya. Jadi yang sudah tadi di-download di awal. Jadi filenya itu dikompres menggunakan format ISO ya, biasanya kalau sistem operasi kan seperti itu ya. Jadi dikompres menggunakan format file ISO ya seperti ini. Nah, jadi nanti di browse, nanti kalian pilih di mana file Slackware itu ditempatkan ya, dipilih. Kalau sudah nanti di next. Nah, kalau si Slackware itu tidak secara otomatis terbaca ya, karena ini nanti ada pengaturan khusus di VMware-nya. Nah, ini setelah memilih versi 14.1 ya tadi seperti itu. Nah, selanjutnya guest operating system-nya kita pilih Linux ya, karena kita mau belajar Linux, di sininya pilih Linux. Lalu versinya, kernelnya pakai kernel apa? Cukup kita pilih versi kernel 2.6. Ya, kernel itu maksudnya bagian dari sistem operasi yang merupakan inti ya, inti dari sistem operasi itu namanya kernel. Lalu setelah di next kita kasih nama virtual mesinnya apa, misalkan Slackware. Lalu nanti hasil file virtual mesin itu nanti berupa file ya. Jadi silakan pilih mau di mana untuk lokasi file virtual mesinnya. Lalu di next. Nah, selanjutnya kita setting untuk hard disk. Jadi kita setting jadi si virtual mesin ini hard disknya berapa giga ya untuk si Slackware-nya itu. Jadi recommended-nya minimal 8 giga ya, kita ikutin aja 8 giga sudah cukup ya. Jadi nanti ada file 8 giga di lokasi ini ya. Jadi siapkan file si hard disknya ada sisa kapasitas 8 GB. Nah, lalu dipilih store virtual disk as single file. Jadi nanti 8 GB itu berupa file utuh. Jadi dibuat satu file tidak dipisah-pisah. Lalu di next, setelah itu finish. Nah, seperti ini hasilnya. Ya, kalau sudah kita buat virtual mesin, jadi nanti di sebelah kiri itu ada informasi spesifikasi hardware dari virtual mesin atau komputer virtual
yang sudah kita buat. Jadi memorinya secara otomatis tersettingnya 256 MB ya memori dari komputernya. Prosesornya 1 core ya sudah cukup, harddisknya 8 GB dan seterusnya ya. Nah, untuk menyalakan komputer virtualnya atau mesin virtualnya di sini sudah ada menu power on disk virtual machine, jadi itu di checklist saja. Kalau misalkan ditanya lisensi, ya ini kan sebenarnya free, tapi tetap harus ada input lisensi ya. Itu nanti di link download sudah ada lisensinya, silahkan di copy paste aja lisensinya. Nah, setelah kita nyalakan komputer virtualnya seperti ini, nanti tampilan bootingnya, ada informasi ISO Linux-nya, versinya berapa, ini pembuatnya, ya, kernelnya seperti ini. Kalau tadi kernelnya kenapa 26 ya, apa namanya, ini minimumnya ya, minimumnya. Jadi minimumnya bisa berjalan di versi 26. Oke. Nah, nanti si keyboard itu kita ada 2 penggunaan. Jadi keyboard itu nanti bisa keyboard masuk ke sistem operasi ini, lalu bisa juga keyboard itu ke sistem operasi Windows. Nah, untuk keluar masuknya, jadi kalau mau ngetik di Linux-nya, jadi cukup diklik saja nanti di area Linux-nya. Jadi nanti kita bisa mengetik perintah-perintah atau tahapan-tahapan instalasinya. Kalau mau keluar dari Linux-nya, keyboardnya kita gunakan lagi menggunakan keyboard yang di Windows, cukup tahan tombol CTRL dan ALT ya. Jadi nanti balik lagi si keyboardnya itu ke Windows. Kalau mau masuk lagi ke Linux, cukup diklik ke Linux-nya, nanti otomatis kita bisa mengetik. Nah, setelah ada tampilan boot ini ya cukup di enter saja. Nah, setelah ini nanti ada informasi keyboard, ya keyboardnya kita gunakan US keyboard aja, jadi tidak ada keyboard yang lain ya. Yang QWERTY itu menggunakan US keyboard, langsung di enter. Nah, selanjutnya ada form login, ya login standarnya biasanya menggunakan root, ya usernya root, diketik root. Nah, setelah itu di tahap 13 kita format partisi harddisk yang 8 GB tadi ya menggunakan perintah cfdisk ya. Nanti setelah cfdisk tampil seperti ini, kita pilih new ya, jadi menggunakan keyboard ya, jangan menggunakan mouse ya. Kalau mouse tadi tidak bisa. Menggunakan keyboard pilih new lalu di enter ya. Setelah itu pilih primary, jadi kita mulai partisi dulu untuk primary ya, lalu masukkan ukurannya untuk primary partisinya misalkan 8.000 MB ya. Karena ini nanti kan ada lebihnya ya, kita setting 8 GB tapi kadang tidak fix ya, ada lebih dari ukuran filenya, jadi kita besarkan aja untuk ukuran primernya 8.000 MB atau 8 GB, lalu di enter ya, setelah diketik di enter. Lalu partisinya kita mulai dari mana? Kita mulai dari awal ya atau dari beginning, pilih enter. Lalu setelah itu muncul tampilan ini, lalu pilih ke tipe, pilih tipenya, lalu pilih nomor 83. Jadi ketik 83 atau Linux. Jadi partisi untuk Linux-nya atau primary-nya nomor 83. Lalu untuk selanjutnya setelah memilih yang pertama, kita bikin lagi partisi untuk swap. Swap itu partisi untuk memori virtual. Jadi kalau misalkan memori di Linux itu kalau memori utamanya kehabisan memori ya, jadi kalau saat kita menggunakan Linux untuk kehabisan memori, kita bisa mengambil atau kita membuat memori virtual yang berasal dari hard disk ya. Karena tadi kan ada sisa ya. Sisa yang 8.000 itu kan ada sisanya, pilih new, lalu pilih kalau tadi primary, sekarang pilih logical untuk membuat swap ya. Nah, tadi kan ada sisanya free space-nya yang ini aja diketik semua, lalu enter. Nah, pilih selanjutnya tipenya itu pilih yang nomor 82 atau Linux Swap. Ya, Swap itu untuk virtual memory. Jadi seperti ini nanti ada 2 partisi untuk primary-nya 8 GB, untuk logical atau swap-nya sekitar 500 MB ya. Kalau sudah dipilih write ya dan ketikkan yes kalau ada pertanyaan. Lalu setelah itu, setelah proses partisi selesai, pilih quit ya, pilih quit.
Lalu untuk jika proses partisi telah berhasil, maka akan tampil sebagai berikut ya. Jadi setelah itu ketikkan perintah setup. Jadi kalian nanti ketik setup untuk memulai proses penginstalasian ya. Lalu setelah setup tampil seperti ini, add swap untuk mengatur partisi swap ya. Jadi pilih pakai panah atas panah bawah, pilih disorotkan ke add swap lalu tekan tombol OK atau enter ya. Selanjutnya nanti swabnya otomatis terdeteksi yang sudah kita buat tadi ya, langsung di OK saja. Lalu apakah mau dicek partisi bad block-nya? Tidak perlulah, langsung kita no saja. Jadi maksudnya apakah ada nanti di hard disk-nya itu ada partisi yang bad blocks ya, atau ada blok yang rusak atau error, tidak perlu, langsung di no aja. Nah, setelah konfigurasi swap space selesai, pilih OK ya. Nah, selanjutnya kita memilih instalasi partisi. Jadi nanti untuk instalasi Linux-nya akan disimpan di mana? Di tadi yang di primary ya, di dev SDA 1 ya. Langsung di OK. Lalu untuk format, pilih format, kita format partisinya ya. Lalu tipe partisinya kita pilih ext4 ya. Kalau di Linux, kalau di Windows itu biasanya partisinya itu tipenya NTFS ya. Atau kalau yang zaman dulu itu kan ada 432 dan sebagainya. Nah, kalau di Linux itu ekstensi file sistemnya untuk partisinya itu menggunakan ext4 ya, terbaru ini ext4. Lalu kita pilih ISO-nya itu kan dari mana? Tadi sebenarnya kan sudah kita pilih di awal. Jadi seolah-olah si ISO-nya itu kita masukkan ke DVD atau CD, ya berarti kita pilih nomor 1, install from Slackware CD or DVD. Lalu nanti scanningnya apakah auto atau manual, pilih saja auto ya. Lalu selanjutnya package-nya, jadi yang kita install itu mau apa aja, kita pilih full aja Linux ya. Base Linux System ya, kita pilih yang paling atas yang A, lalu oke. Selanjutnya full instalasi mode-nya kita pilih full juga ya. Ya, kita lengkap, kita install ya. Selanjutnya nah di sini kita setelah di oke itu tinggal kita tunggu prosesnya ya. Jadi agak lama, nanti tergantung spesifikasi komputer kita juga ya. Karena kan itu yang 8 GB yang prosesor 1 core dan memori itu kan tetap ngambil dari memori komputer kita ya. Jadi nanti ini tunggu aja prosesnya sampai selesai. Selanjutnya setelah selesai nanti ada tampilan ini, boot untuk USB kita skip saja ya. Apakah si Linux itu bisa boot dari USB? Selanjutnya Linux loadernya, bootloadernya kita pilih Lilo saja yang simple. Ya kalau di Linux itu ada bootloader. Ya bootloader itu pas awal menyalakan komputer itu kan ada pilihan. Jadi kalau ada dua sistem operasi di komputer kita, ada Linux dan Windows, nah itu ada bootloadernya. Apakah tampilannya menggunakan Lilo atau satu lagi itu menggunakan Grub ya, GRUB ya. Kita di sini pilihnya Lilo saja karena tidak ada grup di sini. Pilih yang simpel saja. Lalu frame buffer untuk konsol Lilo-nya menggunakan resolusinya seperti ini, nomor yang 1024x768. Lalu opsional Lilo-nya langsung oke aja, tidak ada opsional lain atau parameter lain. UTF-8 ini untuk di font ya, di teksnya itu pilih no saja. Lalu Lilo destination-nya nanti diinstallnya di mana, di MBR ya, master boot record-nya diinstal di sana. Configuration untuk mouse-nya PS2 ya. IMPS PS2 yang kompatibel ya. Kalau PS2 saja takutnya tidak kompatibel. Lalu untuk PS2 itu maksudnya bukan PlayStation tapi port di komputer yang bulat biasanya untuk mouse ya atau keyboard ya. Lalu untuk GPM configuration pilih yes. Selanjutnya untuk konfigur network atau jaringan pilih no saja ya, bisa kita konfigur nanti. Lalu service-service yang kita aktifkan untuk startup service-nya pilih rc.atol ya. Jadi yang akan dijalankan saat komputer dinyalakan.
Oke, selanjutnya untuk font, konsol font nggak usah dikustomisasi, langsung di no aja. Untuk hardware clock, untuk settingan jam, ya pilih no. Untuk mengatur local time kita pilih manual. Lalu time zone-nya, kalau Indonesia kan Asia Jakarta. Lalu untuk environment, window-nya bukan Windows sistem operasi ya, tampilan jendela di sistem operasinya kita pilih yang KDE ya, yang tampilan desktopnya yang tadi di awal jelaskan di awal, kita pilih tampilan tema atau KDE. Selanjutnya, jika ingin memasukkan password, pilih yes. Jadi password maksudnya di sini password root. Jadi password user standar di Linux itu bukan usernya root, itu level paling tinggi user di Linux itu usernya root. Ya sebaiknya nanti sebenarnya jangan menggunakan root ya, kalau menggunakan Linux itu kalian buat lagi user baru ya. Nah, kalau ini kita misalkan menggunakan root saja, lalu kita kasih password ya. Jadi pilih yes, misalkan passwordnya 1234567 ya. Saat ngetik saat kita yes, lalu kita ngetik password, si kursor itu nanti tidak akan berjalan. Memang seperti itu ya, jadi bukan error atau hang. Ya, jadi nanti ketiknya sebanyak 2 kali, jadi 123 sampai 8 enter, lalu ketik lagi 123 sampai 8 enter. Nah, setelah itu maka akan tampil tampilan sebagai berikut ya. System configuration and installation is complete. Seperti ini ya. Jadi sudah komplit, nanti si sistem operasinya bisa kita restart. Setelah komplit kan balik lagi ke tampilan awal yang swap, jadi kita pilih exit karena sudah selesai, lalu muncul konsol ketik perintah reboot. Nanti si Linux-nya akan merestart. Nah, selanjutnya kalau sudah restart nanti langsung otomatis ke tampilan konsol, jadi ke tampilan terminal konsol jadi perintah ya. Loginnya root ya, karena kita tidak buat lagi user root, passwordnya tadi 1 sampai 8. Nah, sebenarnya dari sini sebenarnya Linux sudah bisa kita gunakan ya. Tapi tampilnya tampilan terminal konsol, jadi menggunakan perintah. Tapi kalau mau masuk ke tampilan GUI ya atau graphical user interface, jadi seperti di Windows kan ada menu, ada start menunya ya dan sebagainya. Cukup ketikkan perintah init spasi 4 ya. Nah, nanti seperti ini kalau sudah masuk ke tampilan GUI-nya. Jadi nanti usernya input root, passwordnya 1 sampai 8. Nah, nanti tampilan seperti ini. Jadi ini ada start menunya. Ya, ada start menunya dan ikon-ikon aplikasinya di sini nanti ada. Ya, di sini kan ada jam dan sebagainya. Ini tampilan dari desktop yang KDE ya, KDE dari Linux Slackware. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita menginstal paket atau software. Jadi kalau di Linux itu tidak ada, kalau di Windows kan ini software itu biasanya ekstensi filenya .exe ya atau .msi ya. Kalau di Linux itu tidak ada ya. Kalau di Linux itu si software itu dikompres ya, biasanya menggunakan beberapa ekstensi file tergantung dari Linux-nya sendiri ya, formatnya apa. Nah, untuk instalasi ada 2 jenis, dari source ya, jadi dari source sumber kompres, jadi dari file yang dikompresnya. Yang kedua dari bentuk packet manager ya. Jadi seperti ini. Kalau dari source ya, jadi syarat utamanya harus ada compiler yang namanya GCC. Ya, biasanya memang sudah terinstall saat kita install Linux. Jadi pakai compiler ya untuk mengekstrak software yang ada yang software yang kita mau install. Misalkan kita punya file XMMS ya, XMMS ini software untuk audio player ya. Kalau di Windows itu kayak Windows Media Player atau Winamp ya. Kalau zaman dulu kan ada Winamp. Nah, caranya kita masuk dulu ke directory atau ke folder di mana si software tersebut berada. Jadi menggunakan konsol ya, menggunakan terminal konsol. Jadi bukan grafis ya, bukan GUI. Jadi ketik cd spasi user spasi slash user slash lokal. Jadi misalkan ada di folder lokal ya. cd itu maksudnya change directory ya, atau kan kita berpindah ke folder ini ya. Nah, di sini kan ada file xms 1.2 tara.gz. Jadi ini file dikompres ya. Jadi diekstrak dulu ya. Ini cara mengekstraknya menggunakan tar kalau formatnya tar gz. Kalau misalkan formatnya tar bz2
sama juga tar, tapi agak sedikit beda perintahnya. Jadi diekstrak dulu. Nah, nanti kan ada foldernya ya. Nah, nanti setelah foldernya terekstrak, jadi kita masuk lagi ke folder tersebut. Jadi perintahnya cd, lalu spasi nama foldernya. Nah, untuk mengkonfigurasi ini /configure. Selanjutnya untuk menginstal ya dikompilasi atau dikompilnya menggunakan gcc, ketik perintah make ya. Nah, setelah itu untuk menginstalasinya ketik perintah make install seperti itu. Jadi kalau si softwarenya sudah ada dan terkompres harus diekstrak dulu. Nah, ini perintahnya. Itu yang dimaksud dari source. Selanjutnya kalau dari package manager, package manager itu adalah tool bantu untuk mempermudah dalam menginstal software di Linux ya, karena sudah dalam bentuk file binary. Contohnya Slackware itu file package manajernya .tgz, kalau Debian, Linux Debian itu .db, kalau Red Hat biasanya .rpm atau Red Hat Package Manager. Jadi ini distro Linux-nya ya maksudnya ya, ada Red Hat, ada Debian. Kalau yang kita gunakan menggunakan Slackware. Nah, untuk package manager tadi Slackware menggunakan format TGZ dapat menggunakan tool menggunakan PKG tools ya. Dengan mengetikkan PKG tools maka akan tampil menu fasilitas datanya untuk penginstalan paket ya. Jadi kalau di Slackware menggunakan PKG tools, lalu untuk konversi, jadi file yang dalam bentuk package manager itu dapat kita convert ke dalam package manager lainnya dari RPM ke TGZ. Jadi kita misalkan punya file RPM yang jadi Red Hat dikonvert ke TGZ. Jadi perintahnya ini ya. Ya, ini di konsol. Kalau di RPM ke Debian ya seperti ini. Kalau dari Debian ke RPM ini seperti ini. Jadi nanti bisa kita install di Linux yang kita gunakan itu ya. Disesuaikan format filenya. Nah, tambahannya sebenarnya bisa juga kita kalau kita install software di Linux itu menggunakan repository yang ada di Linux tersebut. Misalkan Bapak ini menggunakan Ubuntu ya, Linux Ubuntu yang di Windows ya. Jadi kalau kalian Windows 10 bisa kalian download ya Windows Ubuntu atau Linux itu di Microsoft Store ya. Jadi tanpa menggunakan VirtualBox ya atau tanpa menggunakan VMware, bisa kita install seperti biasa kayak software. Jadi nanti pas dibuka tampil konsol seperti ini. Jadi bukan GUI. Jadi kalau ini ngedownload nginstalnya itu wajib menggunakan koneksi internet ya. Jadi nanti perintah yang kita ketikkan itu ngedownload file yang ada di repository atau tempat sentral dari software-software yang ada di Linux tersebut. Nah, sebelum kita nginstal, kita update dulu repositorinya, jadi apt strip get spasi update ya seperti ini nih. Lalu enter, nanti langsung otomatis dia update semua file-file software-software yang ada di repository Ubuntu ini ya. Selanjutnya kalau mau nginstal software ya cukup perintah apt strip get spasi install spasi nama softwarenya. Lalu misalkan nih kasih contoh, kita install namanya software Pinta. Kalau Pinta itu kalau di Windows itu Paint ya. Jadi ada istilah di sini Pinta. Di apt strip get install Pinta. Udah cukup, jadi nanti download langsung diinstal secara otomatis di Linux-nya ya. Catatannya, jadi pada beberapa jenis Linux seperti Ubuntu sebenarnya bisa melakukan instalasi software tanpa melalui terminal. Jadi bisa aja sebenarnya bisa menggunakan GUI ya, hampir sama di Windows, tapi tidak semuanya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau di Linux itu lebih efisien menggunakan terminal konsol atau menggunakan perintah. Ya, nanti selanjutnya di pertemuan selanjutnya akan kita jelaskan mengenai bagaimana perintah-perintah di Linux itu seperti apa. Ya. Terima kasih untuk materi hari ini. Sampai di sini. Terima kasih perhatiannya. Silakan kalau ada yang ditanyakan di grup atau di MyBase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.